Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggarita Wayuningsi dengan NIM 501272875. Di sini saya akan memaparkan diskusi sesi 6 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis artikel ilmiah tentang ketimpangan gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Untuk pendahuluan yang berisi rumusan masalah, beberapa penelitian ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus seperti Learning dan Instruction, LBE, Life Science Education, dan Journal of Basic Science Education menyoroti permasalahan klasik dalam pendidikan sains dasar, yaitu ketimpangan partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut berpusat pada pertanyaan. Yang pertama, apakah siswa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembelajaran sains? Yang kedua, sejauh mana harapan dan sikap guru berpengaruh terhadap partisipasi siswa berdasarkan gender? Dan bagaimana lingkungan belajar dan pendekatan pembelajaran dapat mendorong atau justru menghambat minat siswa terhadap sains? Latar belakang masalah muncul karena meskipun kurikulum modern menekankan student active learning, dalam praktek di kelas masih ditemukan kecenderungan guru memberikan lebih banyak perhatian pada siswa laki-laki, terutama dalam hal menjawab pertanyaan, melakukan eksperimen, atau tampil di depan kelas. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan kesempatan belajar, tetapi juga berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri siswa yang perempuan, yang pada akhirnya memengaruhi hasil belajar dan pilihan karir di bidang sains pada masa depan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Hasil berbagai studi menunjukkan pola yang konsisten bahwa partisipasi siswa laki-laki dalam kegiatan sains lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan, baik dalam bentuk bertanya, menjawab, maupun keterlibatan dalam eksperimen. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, bias implisit guru. Guru sering tanpa sadar memberikan waktu berbicara lebih lama, umpan balik lebih positif, atau peluang tampil lebih banyak pada siswa laki-laki. Hal ini terjadi karena persepsi lama bahwa sains merupakan bidang yang lebih maskulin. Bias ini terbukti berpengaruh pada kepercayaan diri siswa perempuan yang merasa kurang diakui kemampuannya. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran yang belum sensitif gender. Pendekatan active learning seperti diskusi kelompok atau eksperimen belum otomatis menjamin partisipasi setara. Jika tidak diatur dengan jelas, peran dominan dalam kelompok cenderung diambil oleh siswa laki-laki, sementara siswa perempuan menjadi pengamat pasif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang memberi peran bergilir. Yang ketiga, stereotip sosial dan pengaruh lingkungan. Sikap masyarakat dan keluarga yang masih memandang sains sebagai bidang untuk laki-laki turut membentuk minat belajar. Siswa perempuan yang kurang memiliki figur teladan perempuan di bidang sains sering merasa bidang ini tidak cocok bagi mereka. Hal ini mengurangi keberanian mereka untuk berbicara di kelas atau mencoba eksperimen. Kemudian, keempat, penilaian guru yang tidak sepenuhnya objektif. Dalam beberapa studi, penilaian guru terhadap kompetensi sains menunjukkan perbedaan kecil tetapi konsisten antara siswa laki-laki dan perempuan. Meskipun tes mereka objektif, mereka setara. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap kemampuan siswa perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan kenyataan. Pembahasan para peneliti menekankan bahwa perbedaan ini bukan disebabkan oleh kemampuan biologis atau intelektual, melainkan oleh konstruksi sosial dan praktik kelas yang tidak setara. Ketika guru diberi pelatihan kesadaran gender dan menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif, kesenjangan partisipasi dapat berkurang secara signifikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, secara keseluruhan, hasil penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar bersumber dari interaksi guru siswa dan desain pembelajaran yang belum berpihak pada kesetaraan. Meskipun kurikulum merdeka telah mendorong pembelajaran aktif dan partisipasi,
Penerapannya masih memerlukan refleksi kritis terhadap bias gender dalam praktik di kelas. Guru perlu menyadari bahwa setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama untuk berprestasi dalam sains. Kedua, kesempatan berbicara, bereksperimen, dan mendapat umpan balik harus diatur secara adil. Yang ketiga, penggunaan rubrik penelitian yang transparan, peran bergilir dalam diskusi, serta penyajian tokoh ilmuwan perempuan dapat menjadi strategi efektif menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Demikian pemaparan diskusi sesi 6 dari saya. Ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.